Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Efektivitas e-Government melalui Sistem Informasi Perangkat Desa atau SIPD di Kabupaten Sidoarjo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPPE yang bertujuan untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta terciptanya pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya guna meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efektif dan sistematis. Kemudian Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, di mana menjadi suatu situasi yang lebih baik bagi pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pemerintahan. Dengan adanya dua peraturan tersebut, pemerintah mewujudkan e-government untuk mengembangkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik dengan menggunakan aplikasi berbasis web via internet. Hal ini didukung dengan adanya Sistem Informasi Perangkat Desa atau SIPD di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai SIPD. SIPD merupakan singkatan dari Sistem Informasi Perangkat Desa. Aplikasi ini sudah ada sejak tahun 2020. SIPD ini berisi mengenai data dan informasi perangkat desa yang ada di seluruh desa di Kabupaten Sidoarjo. Di dalam SIPD ini memuat mengenai data diri perangkat desa seperti nama, NIK, tempat tanggal lahir, agama, alamat, status perkawinan, jabatan, SK pelantikan, pendidikan, dan juga memuat data mengenai anggota keluarga yang dimiliki oleh setiap individu dari perangkat desa. Ini merupakan tabel total jumlah perangkat desa per kecamatan pada Sistem Informasi Perangkat Desa Kabupaten Sidoarjo tahun 2022. Seperti yang tercantum pada tabel tersebut, dari 18 kecamatan di Sidoarjo tercatat total jumlah seluruh perangkat desa sebanyak 3.202. Kemudian berdasarkan tabel tersebut juga diketahui bahwasanya terdapat 196 perangkat desa yang tidak mengakses untuk mengupdate atau menginput data informasi mereka pada sistem SIPD. Rumusan masalah yang pertama, adanya keterbatasan para perangkat desa dalam mengoperasikan aplikasi web SIPD sehingga menimbulkan penggunaan aplikasi web yang tidak terkontrol dengan baik. Kemudian yang kedua, tidak dilakukannya maintenance atau perbaikan secara berkala pada aplikasi web SIPD, dan ini menyebabkan aplikasi web beberapa kali error saat digunakan untuk login. Penelitian terdahulu, yang pertama, PS Astuti, AN Rahmadi, dan Desandi pada tahun 2022, yang berjudul Efektivitas e-Government Siap Pemkot Probolinggo dalam meningkatkan kinerja pegawai kantor Kecamatan Gunung Asih. Kajian ini menyimpulkan bahwasanya diketahui masalah yang didapati peneliti adalah seiring dengan adanya berita penyebaran virus COVID-19, yang salah satunya melalui kontak langsung dengan benda yang disentuh. Penggunaan fingerprint untuk presensi tidak efektif saat dilaksanakan di masa pandemi dengan menggunakan teori yang sama, yakni Berdiani tahun 2007, dengan 4 indikator ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Kemudian yang kedua, LM Fauzi, SN Azizah, Dekunia, dan S. Yulianti pada tahun 2017, yang berjudul Efektivitas e-Government melalui Banser pada Kota Bandung. Kajian ini menyimpulkan bahwasanya terdapat ketidakefektifan dari penyampaian informasi melalui website resmi milik Kota Bandung. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang sebelumnya telah dilakukan bahwasanya terdapat permasalahan yakni kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai website resmi Kota Bandung. Yang kedua, kurangnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat karena masyarakat yang memang jarang mengakses website resmi Kota Bandung. Jadi alternatif solusinya adalah melalui Banser, yakni Bandung Service, yang merupakan layanan untuk menyampaikan notifikasi pada handphone masyarakat Kota Bandung. Yang ketiga, FS Momonto Ergosel Vega Senda pada tahun 2022, yang berjudul Efektivitas Penerapan e-Government melalui website Sideka di Desa Poigar 2, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolang Mongondo. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan e-Government melalui website Sideka di Desa Poigar 2 sudah memenuhi. Pada faktor waktu, kecepatan, dan ketepatan waktu sudah memenuhi meskipun masih terdapat kendala dalam aspek kecepatan. Pada faktor kecermatan pemerintah yang memberikan pelayanan melalui website Sideka sudah terpenuhi dengan sangat baik dan tidak ada permasalahan yang ditemui dalam kurun waktu penerapannya. Metode penelitian, jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif,
Fokus penelitian yakni efektivitas e-government melalui sistem informasi perangkat desa atau SIPD di Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori menurut Budiani tahun 2007. Pendekatan teori menurut Budiani tahun 2007 yakni ada 4 indikator. Yang pertama ketepatan sasaran program, yang kedua sosialisasi program, yang ketiga tujuan program, yang keempat pemantauan program. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, sumber data primer dan sekunder, teknik analisis data dengan model interaktif Miles dan Haberman. Yang pertama pengumpulan data, yang kedua mereduksi data, yang ketiga penyajian data, dan yang keempat penarikan kesimpulan. Pada indikator ketepatan sasaran program, berdasarkan hasil penelitian pada indikator ketepatan sasaran program pada aplikasi web SIPD, di mana ketepatan sasaran program dapat diketahui dari penggunaan SIPD yang sudah cukup maksimal digunakan oleh para perangkat desa di seluruh desa di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini didukung dengan tabel 1 yang mana berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, terdapat total 322 desa yang mengakses aplikasi web SIPD. Dalam tabel tersebut pula ditunjukkan bahwa dari 18 kecamatan, hanya 5 kecamatan saja yang memiliki nilai persentase keberhasilan 100%. Kemudian nilai persentase keberhasilan penggunaan aplikasi web SIPD paling rendah, yakni 6% pada Kecamatan Sidoarjo. Sosialisasi program. Pada indikator sosialisasi program dapat diketahui bahwa sosialisasi program aplikasi web SIPD sudah dilakukan dengan baik dan lancar. Seperti yang tertera pada gambar 1 di artikel saya, dapat diketahui bahwa sosialisasi ini dilakukan 2 kali dan dilakukan secara tatap muka atau offline. Sosialisasi yang pertama dilakukan di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo yang mengundang Kepala Seksi Pemerintahan atau Kasipem dan operator SIPD Kecamatan. Kemudian sosialisasi yang kedua dilaksanakan di kantor kecamatan masing-masing yang ditujukan untuk operator sistem SIPD dari setiap desa yang telah ditunjuk sebelumnya. Untuk tujuan program merupakan sejauh mana kesesuaian antara hasil dari pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan konkret dari aplikasi web Sistem Informasi Perangkat Desa atau SIPD di Kabupaten Sidoarjo ini ada 3, yakni pertama, untuk memperoleh informasi data diri kepala desa dan perangkat desa yang masih aktif. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui jumlah kepala desa dan perangkat desa se-Kabupaten Sidoarjo. Dan yang ketiga, untuk mempermudah penghitungan anggaran penghasilan tetap atau SILTAP bagi kepala desa dan perangkat desa. Untuk pemantauan program, dalam indikator pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Seperti gambar 2 yang terdapat pada artikel saya, dapat diketahui bahwasanya seiring dengan penggunaan aplikasi SIPD, aplikasi web SIPD sudah dilakukan pemantauan oleh pengawas aplikasi web SIPD dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo. Pemantauan ini dilakukan oleh pengawas aplikasi web SIPD bersama operator SIPD Kecamatan. Pemantauan ini dilakukan secara online melalui WhatsApp Group dan pemantauan ini dilakukan 4 kali dalam 1 tahun. Pemantauan dilakukan secara online yang dilakukan oleh pengawas aplikasi web SIPD dan operator SIPD Kecamatan. Untuk kesimpulan, penggunaan aplikasi web SIPD sudah cukup maksimal dan telah terlaksana dengan efektif digunakan oleh para perangkat desa di seluruh desa di Kabupaten Sidoarjo. E-Government juga telah mendorong transparansi dalam pengelolaan data informasi perangkat desa. Pada indikator ketepatan sasaran program juga diketahui dari penggunaan aplikasi web SIPD yang dapat dilaksanakan dengan baik dan sudah cukup sesuai dengan ketepatan sasaran program dengan tujuan awal direncanakannya penggunaan aplikasi web SIPD. Namun masih terdapat kendala, yakni pemanfaatan program yang belum sepenuhnya sempurna dikarenakan adanya keterbatasan dari perangkat desa untuk mengoperasikan SIPD sehingga terjadi aplikasi tidak terkontrol akibat keterlambatan dalam mengakses dan mengupload data informasi perangkat desa. Kemudian kendala lain yang dihadapi yaitu aplikasi Sistem Informasi Perangkat Desa atau SIPD ini tidak ada maintenance atau perbaikan yang dilakukan secara berkala, sehingga sering terjadi sistem error saat akan login, dan terkadang saat input data perangkat desa, data yang dimasukkan dengan yang ada pada sistem web SIPD tersebut tidak sesuai. Dari pemaparan hasil penelitian yang sudah dilakukan, terdapat rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi pihak yang berkaitan, yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo, khususnya untuk aplikasi web SIPD
yakni direkomendasikan agar di dalam aplikasi tersebut bukan hanya berisi mengenai informasi perangkat desa saja, melainkan ditambahkan pula dengan presensi atau kehadiran para perangkat desa setiap harinya. Maka di dalam web tersebut tidak akan monoton yang hanya berisi informasi saja, melainkan juga yang berkaitan dengan presensi para perangkat desa. Hal ini dikarenakan presensi dapat mempengaruhi gaji, maka dipastikan para perangkat desa tidak akan melakukan keterlambatan dalam mengakses sistem aplikasi web CPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.